Shalom Pak Iqman. Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat malam. Malam Pak. Perkuliahan kita Selamat malam Pak Iqman. Ya. Selamat malam Pak. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita naikkan satu pujian, ya. Kita sambil menunggu yang lain. Apa sudah lengkap? Belum tahu juga. Kita tunggu ya. Kita naikkan satu lagu yang asik-asik saja, yang ringan-ringan. Bila kulihat ya. Bila kulihat bintang gantung. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Sungguh ajaib Kau Yesusku, sungguh mulia Kau Yesusku. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, di pertemuan kami yang ke-16. Tuhan boleh izinkan kami untuk menghadiri perkuliahan kami yang terakhir di semester ganjil 2022-2023. Dan kami bersyukur Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, melindungi kami, bahkan memberi kami hikmat marifat. Dan di minggu terakhir, di minggu ujian ini, Engkau memberikan kepada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, mahasiswa-Mu Tuhan, untuk mereka boleh mengerjakan tugas-tugas dengan baik, dan Tuhan selalu menjagai mereka dan terus memberi spirit yang baru, semangat yang baru untuk mereka terus bertahan, untuk mereka terus maju, karena ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Terima kasih, demi nama Yesus Kristus kami serahkan perkuliahan kami pada malam hari ini. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing. Demi nama Yesus Kristus kami siap memulai perkuliahan kami. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat malam, selamat hadir di pertemuan terakhir kita di minggu ini, di semester ganjil 2022, dan ini adalah masa ujian. Tapi seperti janji saya di awal, kita akan buka diskusi untuk di pertemuan terakhir untuk review maupun bertanya tentang sesuatu yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi, bersama dengan ini saya menyampaikan
mengucapkan selamat hari Natal dan menjelang tahun baru kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya percaya Natal ini bukan sebagai rutinitas, tetapi Natal ini sebagai suatu peringatan dan ucapan syukur kita kepada Yesus Kristus dan kepada Bapa di surga serta Roh Kudus yang sudah menunjukkan bukti kasih-Nya yang begitu besar kepada kita sehingga Dia turun dari tahtanya yang maha tinggi untuk menjumpai kita manusia dan ada di tengah-tengah kita, dan Dia juga membawa pengharapan yang baru bagi kita semua. Amin. Ya, bersukacita Bapak Ibu apapun situasi dan kondisi Bapak Ibu, Natal itu selalu membawakan sukacita karena Natal itu adalah pengharapan yang baru. Ya, itu saja. Walaupun pada akhirnya Bapak Ibu akan pusing juga karena banyak tugas yang menantikan ya, tapi tetap bersukacita ya. Oke. Itu ucapan selamat Natal dari saya, dan juga saya mewakili istri saya, Bapak Ibu ya, yang kemarin menghadiri acara Natal di Natal STT Bethel The Way secara onsite maupun online. Saya mohon maaf, istri saya tidak bisa ikut karena memang istri saya bekerja sebagai PNS, jadi kalau pulang kerja saya tidak menjemput. Jadi dia memilih untuk naik busway atau Jaklingko dengan tujuan katanya biar bisa istirahat di kendaraan umum. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke. Dan saya sendiri akan mengambil cuti dari tanggal 15 Bapak Ibu ya sampai tanggal 1 Januari. Jadi saya sudah menyampaikan kepada para mahasiswa yang skripsi di tanggal tersebut, jangan salahkan saya kalau saya tidak menanggapi WA atau pertanyaan atau apapun dari saudara itu yang buat skripsi Bapak Ibu. Ya, karena sampai saat ini saya lihat kok kayaknya santai aja ya. Aduh, baru di kampus ini dosen yang pusing ngejar-ngejar mahasiswa untuk skripsi ya. Semoga di angkatan Bapak Ibu tidak seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan soal-soal ujian Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu untuk bertanya jikalau ada sesuatu yang tidak dipahami dari soal-soal yang saya sampaikan. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, ini ada 6 soal, tapi dengan subsoal yang cukup banyak juga. Tapi jangan khawatir, ini saya anggap Bapak Ibu membaca, menentukan, nah ya anggap sajalah merenungkan firman Tuhan ya. Nah, untuk soal pertama ya, tentukan bentuk hukum dari masing-masing ayat di bawah ini. Misalnya Bapak Ibu baca nih Ulangan 23 ayat 18. Lalu Bapak tentukan, kan ada 4 bentuk hukum, baca teorinya. Misalnya Bapak Ibu buat saja jawabannya seperti ini. Hukum KUHP. Nah, misalnya begitu Bapak Ibu ya, tapi ya sesuaikan dengan teori yang saya berikan. Ya. Untuk soal yang pertama Bapak Ibu paham ya? Jadi Bapak Ibu tentukan saja bentuknya dan tulis saja ringkas, tidak usah dijelas-jelaskan. Ya, hukum apa? Ulangan 23 ayatnya lebih kayaknya ini hukumnya hukum ini nih. Nah, udah gitu aja. Nah, tetap di depannya harus ada hukum. Ya, hukum apa? Nah, itu dia. Ya, kan ada 4 bentuk hukum yang sudah kita pelajari. Poinnya 17,5 ya. Artinya ini soal terpisah. Setiap soal yang benar, Bapak Ibu mendapatkan nilai 2,5 ya, 2,5 poin. Dikalikan ada berapa ini Bapak Ibu? Ada 7, berarti nilainya adalah 17,5. Sorry. Oh iya betul ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ke soal nomor 2. Berdasarkan teks Efesus 2 ayat 15, apakah Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa hukum Taurat dibatalkan secara total karena kematian Yesus di kayu salib? Uraikan argumentasi saudara, nilainya 20 ini saudara menyampaikan pendapat saudara berdasarkan teks tersebut. Pendapat saudara bisa didasarkan pada pengetahuan saudara yang tentu saja berbasiskan literatur, tapi literaturnya tidak usah Bapak Ibu tulis.
Misalnya sumbernya dari buku ini, nggak usah. Anggap aja Bapak Ibu menjawab dengan bahasa Bapak Ibu sendiri tanpa ditulis menggunakan Mendeley atau apapun itu, tanpa footnote ya. Kasih argumentasinya, nilainya 10 Bapak Ibu. Ya, Pak, dikit-dikit ya, soalnya banyak Bapak Ibu ya. Nilainya dikit-dikit. Makanya usahakan kerjakan dengan serius. Analisis teks Esra, baca Esra 2 ayat 1. Sorry Bapak Ibu, ini ayat 1 sampai 70, apa saya lupa ya. Sepertinya ayat 1 sampai 7 saja Bapak Ibu. Ya, ini hanya ayat 1 sampai ayat, tunggu Bapak Ibu, sorry. Ini ya. Ini ya. Analisis teks Esra 2 ayat 1 sampai 7 Bapak Ibu ya. Dan tentukan jenis genre dari narasi. Kan kemarin Bapak Ibu sudah belajar narasi nih. Ya, apa genre narasinya Bapak Ibu? Kan ada bentuk narasi laporan, ada narasi apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menentukan saja bentuk dari genrenya ya, nanti tinggal Bapak Ibu tuliskan sederhana saja seperti tadi Bapak Ibu ya. Oh iya, benar Bapak Ibu, sampai 70 ya. Oke. Dan tentukan jenis genrenya, ini narasi apa gitu kan. Dan apa pesan yang mau disampaikan dari teks tersebut. Bapak Ibu, dari bentuk laporannya itu apa sih yang mau disampaikan? Ya buatlah sepatah dua patah kata di situ Bapak Ibu ya. Nah, ini metafora Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya sepatah dua kata beneran. Maksudnya satu paragraf buatlah sesingkat mungkin ya untuk menjelaskan apa sih yang mau disampaikan dari teks tersebut ya. Atau mungkin Bapak Ibu sebutkan saja konteksnya. Poinnya hanya 9 ya, lumayan Bapak Ibu. 4, tentukan bentuk genre dari Mazmur berikut. Ya. Poinnya 22,5. Jadi setiap poin, setiap soal itu nilainya 2,5. Dan terpisah, artinya kalau ada salah ya salah. Kalau soal yang terkait itu begitu salah satu pasti salah semua ya, itu soal terkait, tapi ini soal terpisah. Ya, ada 9 sub soal ya, dan setiap poinnya mendapat 22,5. Ya, Mazmur 15, Bapak Ibu baca. Lalu tentukan genre Mazmur, misalnya ini Mazmur Raja, misalnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu di bawahnya genre Mazmur, tetap harus ada, jangan Bapak Ibu tiba-tiba Raja. Perbandingan, saya pasti salahkan itu. Harus ada genre Mazmur apa gitu ya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nomor 5, buatlah struktur paralelisme dan tentukan genre dari paralelisme teks yang ada di bawah ini. Ya. Nilainya 21, artinya setiap sub soal yaitu A, B, C nilainya adalah 7 poin, Bapak Ibu. Ya, ini soal yang A itu ada 1 struktur, 2 bentuk, 3 makna teks. Ya, jikalau struktur salah, walaupun bentuk paralelismenya benar, saya pasti salahkan Bapak Ibu. Ya, tidak akan mendapatkan nilai. Walaupun maknanya mungkin benar, tapi yang pasti tidak mendapatkan nilai. Yang kedua, Amsal 10 ayat 4 nilainya juga 7, Mazmur 2 ayat 9 nilainya 7 ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, soal yang ke-6 ya.
Jadi ini makna teksnya saja Bapak Ibu, makna teks dari soal ini misalnya Mazmur 2 ayat 9 ya. Ayat itu maksudnya apa sih? Artinya apa sih? Kan paralelisme Bapak Ibu ya. Ya, itu jangan konteksnya yang Bapak Ibu bicarakan. Yang keenam, analisis Imamat 17 ayat 10 sampai 16 dan kerjakan perintah seperti di bawah ini, nilainya 20, cukup besar. Apa yang harus Bapak Ibu kerjakan? Susun. Pertama adalah susun konteks dalam kalimat yang ringkas 6 sampai 10 kata, ya. Nah, lalu Bapak Ibu dan uraikan secara singkat konteks tersebut. Jadi Bapak Ibu ceritakan secara singkat itu lagi bicarain apa? Ya. B-nya, uraikan latar belakang sejarah, sosial, dan budaya dari teks tersebut. Latar belakang sejarah, sosial, dan budaya itu kan ada 6. Nah, dari 6 itu Bapak Ibu lihat, ada nggak geografis? Geografisnya apa? Lalu, ada nggak militernya? Kalau nggak ada, ya lewatkan. Ada nggak ekonominya? Kalau ada, tuliskan. Kalau nggak ada, lewatkan. Ada nggak kebiasaan agama? Kalau ada, sebutkan dan ceritakan, ya. Nah, lalu ada nggak nanti kebiasaan-kebiasaan masyarakat? Ya, misalnya nggak makan babi itu kan kebiasaan, ya kan? Nah, kebiasaan masyarakat. Titik 2, tidak memakan daging babi karena najis. Mengapa najis? Karena babi mengandung cacing dan segala macamnya dan seterusnya. Bapak Ibu kasih penjelasan seperti itu. Misalnya geografisnya itu adalah padang rumput. Padang rumput itu tempat penggembalaan di mana orang merasa segar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kasih penjelasan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya catatan. Jawaban dikumpulkan paling lambat tanggal 12 Desember 2022 pukul 24.00 WIB. Kedua, format file. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, ini sesuai dengan yang ketiga. Kalau Bapak Ibu salah dalam menulis format file, saya tidak akan berusaha keras mencari nama Bapak Ibu di email saya. Artinya Bapak Ibu saya anggap tidak mengirimkan jawaban kepada saya. Kecuali beberapa orang tua kita yang sudah senior, Pak Elman, misalnya Ibu Naomi yang ini ya, atau Ibu Astrid, silakan. Tapi bagi saudara yang masih ya muda-muda, wajib mengirim via email. Ya, kalau Pak Elman, Ibu Naomi mau kirim lewat WA silahkan. Tapi yang lain wajib kirim email dan sesuai Terima dengan kasih ya Pak. Bapak ya, banyak banget, Pak. Aduh. sesuai dengan formatnya. Formatnya saudara harus perhatikan. Hermeneutika, garis bawah UAS, garis bawah nama mahasiswa. Contoh, nama file jawaban saudara adalah yang saudara kirim ke saya melalui email, hermeneutika, garis bawah atau underscore, UAS, ya ujian akhir semester, disingkat UAS, garis bawah, Joko Santoso. Atau misalnya Gracia Carolina. Jadi di depannya hermeneutik underscore ujian UAS underscore nama saudara. Ya, dikirim ke email saya hikman.sirait@sttbattletheway.ac.id. Itu penjelasan saya terkait dengan soal-soal ujian. Pak, kok kayaknya banyak benar ya Pak? Bapak Ibu memang banyak, tetapi Bapak Ibu di sini tidak disuruh buat makalah, tidak perlu cari-cari, hanya mencocokkan dengan teori. Saya percaya kalau Bapak Ibu teliti pasti dapat nilai yang bagus. Ya, yang sudah-sudah demikian. Bahkan anak semester lalu ya, itu ada yang dapat 90 Bapak Ibu, ada yang 93 malah ya. Nah, karena mereka tadi, jadi istilahnya ini
nyantai Bapak Ibu ya. Nyantai Bapak Ibu baca, anggap merenungkan firman Tuhan, lalu ikuti uraiannya ya sudah gitu ya. Nah, itu soal-soal yang bisa saya jelaskan kepada Bapak Ibu dan kondisi yang harus Bapak Ibu ikuti termasuk penulisan penamaan jawaban atau nama file yang Bapak Ibu akan kirim ke saya. Dibuat dalam Word saja, tidak usah di dalam PDF. Ya, dalam Word saja dikirim ke saya. Ya. Oke, itu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan soal-soal ujian kita? Saya anggap mengerti ya, Bapak Ibu ya. Wah, ini mah Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu tanya Mbah Google. Ya, sih. Saya persilakan. Nggak apa-apa kalau yang ini mah. Ya, tanya Mbah Google, silahkan kalau Mbah Google bisa jawab, puji Tuhan. Ya, biasanya Mbah Google-nya stres. Ya, nah gitu. Ya. Gampang kan Bapak Ibu ya? Mau hukum kan ada 4, udah tinggal lihat aja nih apa kriterianya kan kira-kira Bapak Ibu baca nih apa nih gitu kan? Ya, oke itu ya. Dan rata-rata Bapak Ibu sudah punya tugas, banyak kekurangan, tapi saya menilai salah satu tambahan termasuk yang aktif itu akan sangat membantu dari kekurangan tugas Bapak Ibu yang nilainya mencapai 40%. Ya, 40%. Jadi kalau Bapak Ibu diam-diam saja ya siap-siaplah ya. Semoga lulus kan gitu saja. Ya, saya sudah dorong selalu untuk ini dan eh, saya punya catatan juga Bapak Ibu, tapi karena saya pikir yang bertanya orangnya itu saja, jadi saya sudah tahu juga ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih buat Bapak Ibu yang aktif di dalam diskusi-diskusi kita. Ya, silakan, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan soal-soal dan syarat-syarat yang harus Bapak Ibu penuhi terkait dengan ujian kita kali ini. Tentu saja syarat keuangan Bapak Ibu harus penuhi kepada bagian keuangan ya. Nah, kan di mana-mana kalau nggak selesai biaya kuliah ya Bapak Ibu nggak bisa ikut ujian. Jadi nanti saya akan lakukan konfirmasi ke bagian keuangan siapa saja yang berhak untuk mengikuti UAS kali ini di mata kuliah saya. Ya, silakan, Ibu Grace. Ya, shalom Pak Hikman. Ya, Mau nanya, mau minta tips sih Pak sebenarnya. Kadang saya sering dapat kendala atau susah gitu Pak untuk nyari latar belakang budaya, sosial, ekonomis dan sebagainya itu Pak. Kalau kita hanya bahas beberapa teks saja gitu Pak. Mungkin kalau satu kitab mungkin bisa lebih gampang gitu ya Pak ya. Mungkin Pak Hikman ada tips gitu Pak. ya, Mencari di Google kadang-kadang juga susah gitu Pak. Mungkin gimana Pak? Bapak Ibu, Makasih. baik, latar belakang sejarah sosial itu kita sudah belajar minimal ada 6, Bapak Ibu. Ya, kalau latar belakang geografi yang pertama itu geografi. Kalau geografi kadangkala di pasal yang kita baca itu tidak ada geografinya. Maka salah satu untuk Bapak Ibu mencari geografinya, maka Bapak Ibu baca teks-teks sebelum pasal tersebut. Contoh, Bapak Ibu mendapatkan tugas membaca pasal misalnya Kejadian 29. Di dalam Kejadian 29 kebetulan tidak ada itu geografinya. Maka Bapak Ibu baca Kejadian 28, baca. Kalau nggak ada, baca lagi Kejadian 27. Pasti ketemu. Ya. Nah itu. Kalau di dalam Perjanjian Baru juga seperti itu. Nah, geografi misalnya Bapak Ibu lagi bicara ini angin ribut di Danau Galilea. Bapak Ibu sebut geografinya adalah Galilea, Danau Galilea. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Danau Galilea? Ya, itu bisa cari memang di ensiklopedia atau ensiklopedia Alkitab masa kini atau kamus gambaran Alkitab atau kamus-kamus teologi. Ada Bapak Ibu. Dan saya mau mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, untuk menjadi seorang penafsir yang baik itu tidak bisa jadi mendadak. Memang harus banyak baca, Bapak Ibu. Itu tidak bisa dipungkiri.
wajib hukumnya kita membaca. Mata saya rusak, Bapak Ibu. Kalau kemarin datang asesor, saya sudah tanpa kacamata. Apa? Saya ini dalam keadaan bingung. Kalau baca dekat tanpa kacamata tidak bisa, kalau jauh seharusnya tanpa kacamata bisa, karena itu saya harusnya rabun dekat kan. Jadi kalau jauh saya bisa. Tapi sekarang pun saya jauh nggak bisa. Jadi kemarin ketika berhadapan dengan asesor, saya agak kesulitan melihat ke LCD karena tidak terbaca saya. Ya, dulu saya bisa Bapak Ibu melihat jauh itu sangat jelas. Bahwa jarak 6 meter tuh masih bisa saya lihat. Ya, 4 meter pun masih bisa. Saya nggak pakai kacamata memperjelas jarak jauh, dan saya ditawarin teman saya yang punya optik, pakai ini biar nontonnya lebih enak. Saya pakai, ternyata malah makin kacau matanya. Jauh, kalau jauh malah nggak kelihatan tanpa kacamata, dekat pun nggak kelihatan tanpa kacamata. Jadi saya punya dua. Nah, Bapak Ibu, itu maksudnya adalah membaca itu memang beresiko mendapatkan efek samping, ya. Tapi saya pikir saya mengalami kerusakan mata itu karena saya tidak taat pada aturan. Artinya apa? Saya membacanya tidak sesuai dengan jarak. Ya, kedua, saat mata sudah capek, saya masih suka memaksakan. Ya, lalu saya suka kucek-kucek mata. Jarang makan sayur pula, ya kan, kayak wortel, brokoli dan segala macamnya. Jadi ya memang kerusakannya agak cepat juga Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya tidak perlu menyalahkan diri sendiri, tapi memang ada ininya. Namun saya mau katakan begini Bapak Ibu, kadangkala orang berpikir, dari mana kita bisa meningkatkan pengetahuan tanpa uang? Ada perpustakaan. Perpustakaan juga ada buku-buku digitalnya walaupun tidak banyak. Tapi Bapak Ibu bisa cari juga. Kan saya sudah pernah sampaikan alamat-alamat buku gratisan ya, yang sebetulnya bayar tapi ini jadi gratis Bapak Ibu ya. Yang dalam bahasa saya ini adalah orang-orang baik yang memang mau membantu kita. Tapi ada satu alamat yang sudah ditutup, dan puji Tuhan saya sempat download ratusan buku dari website itu Bapak Ibu. Sampai sekarang dia sudah ditutup oleh FBI ya. Nah, baca. Yang kalau saya sendiri Bapak Ibu bukan hanya mencari di internet, tapi juga saya membeli buku Bapak Ibu. Terakhir saya beli sekitar 7 buku Bapak Ibu. Ya memang habis duit hampir 500 lah. Itu pun sudah dapat diskon 25% Bapak Ibu ya. Tapi bagi saya itu ilmu Bapak Ibu. Dan saya pikir itu akan kembali dengan sendirinya karena tidak ada sesuatu yang sia-sia. Itu saya anggap sebagai investasi. Dan saya sudah mendapatkan orderan untuk membantu konsultasi seorang mahasiswa Bapak Ibu yang kebetulan juga hamba Tuhan. Ya paling tidak minimal saya bisa dapat 15 juta dari konsultasi itu Bapak Ibu ya. Jadi saya beli buku paling banter kemarin bersama dengan Pak Elman dan yang baru sebenarnya paling saya habis 3 juta Bapak Ibu dengan diskon mencapai 30%, 25% ya. Antara 25 sampai 30%. Tapi saya bisa dapatkan 15 juta, saya pikir itu investasi yang bagus ya untuk itu. Belum lagi kemarin saya ketemu sama teman-teman, diajak makan sampai sepuas-puasnya. Kalau saya hitung-hitung nggak ada yang sia-sia. Jadi investasikan waktu dan uang Bapak Ibu di buku-buku yang memang tepat. Tapi kalau tidak pun investasikan di waktu untuk mencari dan membaca buku-buku yang ada. Pak, bahasa Inggris kebanyakan nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya mau bilang malah buku-buku bahasa Inggris itu jauh lebih baik. Isinya jauh lebih lengkap, tinggal tanya Mbah Google. Oh pas, pindahkan ke Google Translate, selesai masalah. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu. Ya, Eh, jadi gitu ya, Bu Grace, nggak ada cara instan untuk menjadikan saudara seorang penafsir yang baik. Butuh waktu, ketekunan, ketelitian, bahkan pengorbanan. Itu semua pengorbanan. Tapi sekali lagi, kalau untuk geografis begitu caranya. Cari keterdepannya kalau nggak ada di situ. Lalu Bapak Ibu baca teks, kalau bicara tentang perang ya jelas itu pasti militer. Kalau bicara tentang penyembahan, udah pasti itu tidak bicara militer, maka militer disingkirkan. Ekonomi, ketika bicara tentang bait suci, ketika bicara tentang hubungan dengan Tuhan, biasanya memang akan terkait dengan ekonomi, maka Bapak Ibu harus hati-hati.
Tapi belum tentu juga. Namun gini, maksudnya gini. Umumnya Bapak Ibu yang berhubungan dengan bait suci itu secara tidak langsung akan berhubungan dengan ekonomi. Ya, karena di zaman kuno bahkan di zaman Perjanjian Baru pusat atau sentra dari ekonomi umat Tuhan itu adalah bait suci. Uang mutar di situ semua Bapak Ibu. Ya. Jadi biasanya begitu, walaupun tidak selalu. Selanjutnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Misalnya tadi, apakah makan babi itu kebiasaan masyarakat? Iya, masyarakat kuno makan babi, tapi orang Yahudi tidak. Pak, kan kemungkinan ada orang Ibrani dulu makan babi ketika mereka di Mesir. Iya, makanya di ketika mereka dibebaskan Tuhan, mereka dilarang, kan begitu ya. Jadi harus ada penjelasan terkait dengan itu. Kenapa makan babi dilarang? Bla A, B, C. Tapi lebih kepada apa Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh cari di Google, biasanya dia akan bicara clean and unclean dan itu ujung-ujungnya akan pada kesehatan. Itu benar. Tetapi perhatikan konteksnya, apakah memang itu dimaksud untuk yang pertama-tama adalah clean and unclean atau itu ada arah atau ada ke arah yang lain, ya. Nah, itu. Yang kebiasaan itu kebiasaan religius dan kebiasaan agama biasanya saling berkaitan. Misalnya cuci tangan. Nah, cuci tangan juga ada kebiasaan religius Bapak Ibu karena memang biasanya kalau mereka ibadah ya harus bersih kan. Ya, tapi memang tidak semua kebiasaan masyarakat menjadi kebiasaan religius. Misalnya kebiasaan orang Yahudi untuk menjual harta, lalu memberikan ke rumah Tuhan lalu mengatakan saya tidak perlu lagi merawat orang tua saya karena hartanya sudah saya berikan. Nah, itu kebiasaan masyarakat atau yang disebut dengan tradisi, ya. Tradisi Bapak Ibu yang turun temurun. Nah, harus dijelaskan kenapa itu terjadi, apa alasannya dan seterusnya itu biasanya ada. Nah, makanya untuk begini Bapak Ibu memang perlu ensiklopedia dan kamus-kamus gambaran Alkitab Bapak Ibu. Ya. Penyembahan apa dasar dari penyembahan? Apa katanya dan seterusnya? Apakah penyembahan itu berkait misalnya pujian dan penyembahan? Mengapa ini menjadi penting? Sebetulnya berangkatnya dari apa? Makanya Bapak Ibu perlu cari tahu soal penyembahan dulu. Seharusnya adalah penyembahan dan pujian, bukan pujian dan penyembahan. Ya karena pada dasarnya orang menyembah dulu ya di zaman kuno Bapak Ibu ya. Nah, menyembah baru dia memuji. Memuji dalam diimplementasikan dalam bentuk perbuatan, misalnya mempersembahkan korban, menaikkan ucapan syukur, menyanyi dan seterusnya. Jadi, tapi nggak apa-apa lah dibalik pun nggak ada salahnya. Itu dapat diterima juga ya. Tapi kita kembali tadi kebiasaan religius pujian dan penyembahan ya. Nah, apa sih dasarnya mengapa? Nah, kan begitu Bapak Ibu. Kenapa Musa bermazmur? Ya, ada dasarnya. Jadi kira-kira gitu ya Ibu Grace. Nah, misalnya nanti ada situasi peperangan di mana tempatnya kan kita perlu tahu apakah di situ daerah ceruk-ceruk, ya, bebukitan atau daerah datar dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan geografi, kenapa sih Bapak Ibu ya tunggu ya Bapak Ibu, saya tunjukkan salah satu dulu ya peta. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan peta Exodus Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, ini Goshen, wilayah orang Israel di Mesir, Bapak Ibu. Sorry, saya ganti dengan warna merah. Ini Bapak Ibu, ya. Goshen. Seharusnya kalau mereka mau kemana? Ke tanah Kanaan, Bapak Ibu. Ini tanah Kanaan, Bapak Ibu. Kan tinggal lurus saja, Bapak Ibu. Ini nggak perlu 40 tahun, Bapak Ibu. Ya.
hanya dengan 1,2 juta sampai 1,5 juta orang paling banter ya sebulan lah. Ya, atau sesusah-susahnya 3 bulan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, apakah memang seperti itu yang mau ditunjukkan oleh ini? Tapi kan cukup aneh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan, ya. Nah ini Bapak Ibu dari Gosen mereka ke sini Bapak Ibu, ke sini nyebrang. Padahal kalau langsung ke sini nggak perlu nyebrang, lalu mutar lagi ke sini. Ya. Capek banget kan Bapak Ibu? Pernah nggak sih Bapak Ibu mikir kenapa sih Tuhan cari jalan yang susah kayak gitu? Ya. Pernah terpikir nggak Bapak Ibu? Atau pernah nggak Bapak Ibu iseng lihatin peta? Ya, kok bisa lurus tapi kok muter kayaknya jalan Tuhan tuh jelimet. Ya. Lalu nanti Bapak Ibu perhatikan. Ya. Nah, saya nggak perlu memberi jawaban kenapa itu, nanti biar Bapak Ibu cari sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan itu jadi asik Bapak Ibu. Oh, ternyata di sini, oh kalau kita langsung begini akan begini. Kalau ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, eskalasinya makin meningkat Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya mereka siap masuk ke tanah Kanaan. Ya. Kan sama seperti jalan hidup kita kan. Kayaknya rumit banget ya. Kadang-kala kita ngeluh, kok begini? Tapi pernah nggak terpikir sama kita bahwa ini semua Tuhan izinkan? Kita menghadapi situasi yang tidak baik dan rumit ini, itu karena Tuhan tengah mempersiapkan kita untuk menghadapi sesuatu yang sangat besar. Sama seperti umat Israel ketika dibebaskan dari Mesir. Ya. Nah itu perlu Bapak Ibu perhatikan, tuh geografi, padahal itu geografi Bapak Ibu. Ya. Geografinya panjang. Pakai acara nyebrang-nyebrang pula lagi kan, sampai ada orang bilang itu baptis. Ya nggak apa-apa lah, terserah mau dibaptis mau di apa, tapi yuk kita lihat kenapa harus nyebrangnya Laut Teberau, dan pada akhirnya Firaun mati di Laut Teberau. Itu pertarungan antara matahari dengan api dengan air. Matahari kan api Bapak Ibu kan, laut itu air. Akhirnya matahari itu mati karena air kan. Pernah nggak terpikir Bapak Ibu lihat geografi seperti itu? Oh iya juga ya. Kalau lewatin tanpa ini, kapan matinya itu Firaun kan? Kan begitu Bapak Ibu. Ya. Nah itu kalau kita mau mendapatkan ini. Tapi intinya gini, seperti yang saya bilang Bapak Ibu tadi, ya investasi di banyak waktu, Bapak Ibu pengorbanan, baca banyak buku, ya lalu Bapak Ibu membaca dengan baik. Sekali lagi seperti kita belajar konteks, Bapak Ibu membaca dengan baik, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja, ya pelan-pelan saja, nikmati membacanya, ya nikmati situasinya, lalu mulai bayangkan, ya mulai bayangkan. Saya sering Bapak Ibu ketika membaca, ya beberapa kali membaca teks ketika ada tiang api dan tiang awan, saya membayangkan saya ada di situ. Itu rasanya bulu kuduk saya merinding, lalu saya nggak berani macam-macam karena Allah benar-benar hadir di tengah-tengah umatnya. Itu buat ser gitu loh Bapak Ibu ya. Nah itu kalau kita membaca dengan asik ya. Jadi kira-kira gitu ya, Ibu Grace ya. Nggak ada jalan instan, memang butuh waktu dan pengorbanan. Ya, banyak baca. Banyak Bapak Ibu buku-buku saya yang masih tersegel, tapi saya yakin sometimes saya pasti baca itu. Ya akan baca itu. Apalagi makanya saya juga dengan sengaja
membantu banyak teman untuk tesis, skripsi maupun disertasinya Bapak Ibu. Tujuannya agar saya juga banyak membaca. Kadangkala diri kita perlu dimotivasi dengan tugas-tugas yang banyak. Tujuannya untuk supaya kita banyak membaca Bapak Ibu. Ya, Pak, kami kan kerja segala iya, saya paham Bapak Ibu. Ya, tapi bagaimanapun Bapak Ibu harus siapkan manajemen waktu yang baik. Tapi saya selalu dengan kelas ini. Dari awal sampai sekarang masih bertahan terus semuanya ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, silakan ada lagi? Shalom Pak Hikmat, shalom Pak. Ya, Bu, salam. Selamat Natal juga Pak. Selamat Natal, Bu Emilia. Kemarin kita orang Bandung nggak sempat ke sana Pak. Ya, Bu. Next ya Pak, kita pasti ketemu ya. Amin. Pak, kalau kita Pak ya misalnya lagi kerjain soal gitu Pak, kita kan ada buku Alkitab itu berkelimpahan ya Pak ya. Dari situ kan Heeh. kita bisa ambil juga nggak apa-apa Pak. Bisa, Bu, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu mau nyari dari sumber manapun. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, level Bapak Ibu bukan level masyarakat biasa lagi atau level jemaat. Level Bapak Ibu sudah level akademik. Ya, kalau hanya untuk membaca dan merenungkan silahkan. Ya, tapi untuk melakukan kajian, ya Mbok jangan lagi baca Alkitab berkelimpahan. Mulailah baca mulailah gunakan Alkitab elektronik dengan berbagai sumbernya Bapak Ibu. Itu akan sangat membantu sekali, ya. Itu akan karena misalnya gini Bapak Ibu, saya tampilkan saja, ya. Misalnya ini saya menggunakan Isword Bapak Ibu. Ada petanya. Ya, berbagai macam peta ini aja masih saya download dikit Bapak Ibu ya. Nah, tapi di sisi lain Bapak Ibu ya, dia juga banyak Alkitabnya kita bisa pilih banyak ya. Lalu di sampingnya Bapak Ibu ada komentar ini, ada komentar ini. Nih Bapak Ibu ya, ada komentar ini. Kalau Bapak Ibu pusing-pusing, Bapak Ibu tinggal klik lihat. Oh, menurut Adam Clark, ya, oh ternyata dia nggak ngomong soal Leviticus. Tapi Cambridge mengatakan nih ada pendapatnya Bapak Ibu walaupun pendek, tapi paling tidak ini membantu kita ya untuk memahami sedikit atau banyak. Ini Matthew Henry banyak Bapak Ibu. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan semula, ya sebetulnya Tuhan sudah kirimkan orang-orang hebat untuk membantu kita Bapak Ibu melalui buku-buku dan perangkat-perangkat atau alat-alat bantu menafsir Alkitab. Tuhan sudah kirim, lalu Bapak Ibu cari susah, ya ngapain? Pakai saja. Tapi Bapak Ibu juga perlu memperlengkapi diri dengan membaca tadi, ya. Nah, Matthew Henry, lalu Wycliffe ya kalau nggak salah, lalu Alkitab berkelimpahan itu emang untuk level jemaat yang tidak studi. Nah, Bapak Ibu kan dunia udah masuk akademik, mau tidak mau, Pak saya hanya yang tidak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu ini udah masuk dunia akademik. Maka tingkatan Bapak Ibu berbeda. Cara menafsir Bapak Ibu berbeda. Cara membaca Bapak Ibu berbeda. Respon Bapak Ibu terhadap segala sesuatu juga berbeda. Ya. Makanya ada anak mahasiswa angkatan 2002, saya kuliah sini malah jadi berantakan hubungan saya sama ibu, hubungan saya sama gereja. Lo kok bisa? Kan aneh aja ya kan? Awal mendaftar ngomong dikirim Tuhan. Begitu jalan berapa bulan mulai ngeluh. Nah, itu kan artinya apa? Udah masuk dunia akademik tapi responnya masih seperti respon jemaat. Ya, ya saya nggak menyalahkan, ya terserah saja, keputusan kan di mahasiswa yang bersangkutan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi itulah yang membedakan Bapak Ibu dengan jemaat. Jadi kalau hanya sekedar membaca no problem silakan, tapi kalau untuk kajian lebih baik Bapak Ibu menulis sendiri atau membaca lalu mengkaji sendiri Bapak Ibu berdasarkan tuntunan-tuntunan yang sudah ada melalui buku-buku hermeneutik misalnya. Ya, jadi kira-kira begitu Ibu Emilia ya.
Iya, iya Pak, makasih Pak. Jadi memang secara keseluruhannya lebih enaknya baca dari konteks yang atasnya ya Pak ya. Jadi kita bisa tahu ya keseluruhannya ya. Oke. Bapak Ibu kadangkala saya nggak tahu apakah Bapak Ibu cari jalan yang cepat atau Bapak Ibu mau bersusah-susah. Tapi kalau yang saya pelajari mengapa Bapak Ibu ada orang bilang sombong, tapi sebetulnya nggak sombong. Bisa karena biasa. Bapak Ibu, saya punya kebiasaan. Kalau saya mengkaji teks, saya nggak mau baca dulu Bapak Ibu soal konteks. Maksudnya nggak mau membaca literatur dulu Bapak Ibu. Walaupun saya mungkin tidak pernah baca, tapi saya usahakan saya membaca, merenungkan, membuat catatan, lalu menarik kesimpulan, lalu membuat sintesis, analisis, lalu sintesis, lalu saya menarik kesimpulan. Kemudian saya baru membaca buku-buku yang memang saya bisa percaya, ya. Karena ada literatur yang memang ngaco juga Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya membandingkan. Oh, di beberapa sisi saya sama. Tapi di beberapa bagian kok saya berbeda. Tinggal di situ saya lihat kok saya berbeda dengan dia. Dia bilang ini, saya ini. Tinggal muncul di pertanyaan saya. Yang lebih presisi saya atau dia? Maka saya buat kajian yang lebih dalam lagi. Dan jujur Bapak Ibu, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dalam banyak hal saya mau katakan saya lebih presisi daripada orang-orang yang nulis buku. Kenapa? Karena orang yang nulis buku itu biasanya dia ngejar target Bapak Ibu. Jadi dia nggak akan mendalam. Dia hanya kasih gambaran utama. Nah, karena seringkali ngejar target, seringkali dia tidak presisi juga. Nah, itu yang membedakan kita sama mereka. Kok kayaknya Pak Ekman sombong? Tidak, itu kan logika saja Bapak Ibu. Namanya disebut konteks logis, kan logis. Kita punya, dia satu kitab harus tuntas 1 tahun. Nah, kita satu pasal bisa 1 tahun, ya kan? Tentu berbeda Bapak Ibu hasilnya. Lebih hebat membaca satu pasal 1 tahun, maksudnya merenungkannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca satu pasal 1 tahun, ya keterlaluan juga kan? Ya, itu. Ya paham ya Bapak Ibu ya? Saya mau Makasih bilang Pak Bapak Ibu, Hikman. saya ngajar di satu gereja, saya udah pernah cerita ke Bapak Ibu. Itu ada 2-3 orang yang suka selalu mendebat, bahkan gembalanya aja di depan. Ya. Namun teman saya yang mengundang saya, Pak Dos, kenapa Bapak kalau ngajar di sini nggak ada yang berani debat? Oh, saya terhibur juga Bapak Ibu mendengarnya. Dan teman saya sendiri akhirnya menjawab, oh saya ngerti. Karena apa yang Bapak jelaskan itu didasarkan pada prinsip-prinsip penafsiran memang sudah baku, sementara mereka ngarung ngidul, nggak karu-karuan. Makanya mereka nggak mampu untuk mau, ketika pun mereka bertanya untuk menjebak, mereka malah terjebak sendiri. Nah, akhirnya maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu memiliki pengetahuan dan memiliki pengalaman di dalam menafsir, maka Bapak Ibu akan dipercaya orang. Ya. Nah, kepercayaan itu lebih dari duit Bapak Ibu. Saya ngajar itu 2 jam, ya. Masih lebih enak ngajar di DOE Bapak Ibu. Ya kan saya di rumah saja ini, maksudnya PK saya ngajar Bapak Ibu 1 jam 30 menit ini sama dengan ngajar dia 2,5 jam Bapak Ibu. Ya. Dan itu saya jalan jauh, pulang malam lagi. Tapi ini bukan soal PK Bapak Ibu, maksudnya adalah ketika pengakuan itu muncul, itulah penghiburan ya yang Tuhan berikan kepada saya sehingga rasa capek saya itu hilang seketika, dan itu membuat saya semakin semangat untuk belajar. Ya. Loh, pembinamu itu kan Ibu Gernaida Pakpan sama Pak Frans Panto, Ketua STT Betel dulu. Mereka yang ngajar buat pusing, Pak Hikmah. Nah, gitu katanya. Ya nggak tahu lah itu penjelasan mereka kan. Nah, jadi gitu ya, Ibu Emilia ya. Nggak apa-apa, Ya, silakan. makasih Pak. Ya, silakan. Ada lagi Bapak Ibu?
Pak, soalnya belum dikirim ya. Saya kirim ke grup atau saya kirim ke sini sekarang ya. Pak, yang nomor 3 itu harus dijelasin juga narasinya, Pak. Atau genrenya aja. Maksudnya genrenya, Bapak Ibu tinggal saya bilang saja genre narasi apa, tapi kan ada maknanya, makna teks tersebut apa sih, gitu loh. Jadi ada dua, Bapak Ibu, maknanya ya, harus dijelaskan, nggak usah panjang-panjang. Misalnya Tuhan, teksnya bicara ini, Tuhan mengajarkan agar orang Israel mengutamakan pertobatan ya dibandingkan maaf gini, Tuhan mengajarkan bahwa pertobatan lebih penting daripada korban sembelihan. Udah begitu. Atau kalau Bapak Ibu mau nambahkan, pertobatan itu menunjukkan kembalinya seseorang kepada jalan Allah. Nah, itu boleh. Udah cukup begitu saja Bapak Ibu penjelasan maknanya. Ya, jadi nggak usah ngarang bebas sampai panjang bermeter-meter gitu, berlembar-lembar nggak usah lah, ya. Walaupun paperless, tapi ya nggak usah panjang-panjang juga. Nanti panjang-panjang malah Bapak Ibu salah, ya. Ingat tadi yang paling penting soal terkait ya. Ada soal terkait tadi yang soal struktur paralelisme dan bentuk genrenya. Genre benar, kalau struktur salah ya salah. Struktur benar, genre salah ya salah. Struktur genre benar, makna salah ya salah. Oke kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, hati-hati itu. Ya. Pak, soalnya bisa kirim ke grup, Pak. Oke, saya kirim ya Bapak Ibu ya. Makasih ya, Pak. Biar mulai Kalau satu salah, lihat-lihat Pak. ya, Pak. Mulai begadang ya Bapak Ibu. Ya, mulai Pak. Karena banyak besok lagi Pak, masih banyak Pak. Jadi kalau struktur salah, salah semua dong. Iya makanya Bapak Ibu kan struktur Waduh. gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu buat baris 1, baris 2 tinggal kasih A, B, C. Ya tinggal kira-kira pemenggalannya cocok nggak, kan begitu Bapak Ibu ya. Pak, kalau satu salah, dua benar berarti dibenarkan dong, Pak. Ya kan saling terkait Bapak Ibu. Tapi ya udah anggap lagi nih. Jadi yang dari saling satu terkait salah itu, nanti ke bawahnya salah semua ya Pak gitu ya. Dong, Pak. ya itu kalau terkait makanya. Benarkan dong, Tapi Pak. gini saja Bapak Ibu, kalau struktur salah, misalnya gini, struktur benar, genre paralelismenya benar, maknanya salah, masih dibenarkan. Ya. Tapi kalau nomor satunya salah atau nomor duanya salah, maka semuanya salah. Kan gitu saja. Aduh, Ya. gawat dong. Makanya kan harus perhatikan unsurnya Bapak Ibu ya kan. Ya. Tunggu saya kirim dulu Bapak Ibu. Untuk materi Pak, yang setelah sejauh ini hermeneutik bagian 2 ada nggak sih Pak? Tunggu ya, tunggu Pak ya, tunggu saya Ada. kirim dulu mumpung saya Minta masih lagi ingat. aja ya Pak. Di saya cuma 1 dan 3. Oh. Oke, saya sudah kirim ke grup. Ya, silakan Pak Yuda, silakan. Apa tadi mau nanya apa Pak? Materi Pak, untuk materi, total materi yang Bapak sampaikan itu kalau di dalam catatan saya itu ada 7. Ada 7. Nah, tetapi yang hermeneutik konteks ini yang di saya cuma 1 dan 3 Pak. Yang 2 kok nggak ada ya? Oh, Adakah yang 2 Pak? seharusnya ada sih ya Pak, tapi saya kirim lagi deh ya. Oke Pak, terima kasih. Berarti ada 8 materinya ya Pak ya? Totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak 6, Pak.
Oke, untuk konteks sudah saya kirimkan juga. Ada lagi? Nomor 4. Tunggu, nomor 4 itu Yang jenis-jenis Mazmur tuh Pak. Jadi disebutin aja atau diuraikan juga. Misalkan jenis Mazmur aja diuraikan nggak? tunggu ya. Bapak Ibu, saya udah kasih Bapak Ibu gampang, tinggal sebut genre aja. Jangan nambah, jangan nggak usah ditambah-tambahin, nanti malah nyusahin ya. Baik, Pak. Pokoknya genre Mazmur Raja ya Bang, sebut aja genre Mazmur Raja. Genre Mazmur Iman, ya sudah sebegitu aja. Bapak Ibu gampang kan? Bapak Ibu maksudnya genre Mazmur Raja adalah nggak usah. Ya, tinggal Bapak Ibu gini aja ya. Tuh. Paham ya Bu Yunita ya? Iya Pak, paham, makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Makasih Pak materinya. Ya, sama-sama Bu. Makasih materinya Pak, makasih penjelasannya, Tuhan berkati. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan soal ujian kita? Jangan sampai Bapak Ibu lewat untuk menanyakannya. Karena belakangan respon saya agak lambat nih, karena kami lagi urus-urus perpanjangan akreditasi sarjana teologi ke BAN PT dan ke PD Dikti, Bapak Ibu. Lagi banyak urusannya ya. Nah, gitu. Maksudnya persiapan lah, walaupun akreditasi masih ini, tapi kita persiapan. Dan sudah mulai ini, lalu saya harus mempersiapkan skripsi mahasiswa skripsi Bapak Ibu ya, yang tahun ini dan tahun lalu. Oke. Pak mau nanya Pak, tapi ini di luar konteks ya Pak ya. Jadi kan Bapak kan sempat sebut soal ini Pak ya Pak, hermeneutik yang diajarkan oleh Bu Girna. Suaramu nggak jelas ya Owen ya? Iya Pak, karena lagi agak kurang fit Pak, jadi bintang-bintang ya, silakan. Iya Pak, jadi tadi kan Bapak kan sempat sebut soal pelajaran hermeneutik yang diajarkan oleh Pak Frans Pantan sama Ibu Girnaida Pak Pahan ya Pak ya. Itu kan aku juga kenal karena kan pernah satu alumni kita bukan alumni pernah ketemu lah pokoknya gitu Pak. Menanya Pak, apakah yang diajarkan oleh mereka itu juga sesuai dengan apa yang kita terima ya Pak? Mungkin kalau aku nggak salah nangkap ya Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya tidak bermaksud menjelekkan. Beliau berdua memang bagus, ilmunya mumpuni, Bapak Ibu. Ya, tapi kadangkala metode mengajarnya berbeda, itu yang membedakan. Ya. Saya di S1, Bapak Ibu nggak akan pernah ketemu di Petamburan mengajarkan hermeneutik tentang genre hukum, itu nggak akan ada. Bapak Ibu nggak akan pernah berhadapan dengan genre Mazmur. Mereka menjelaskan teori tapi secara umum saja. Kalau konteks ya dipahami secara umum. Ya. Untuk dikasih soal-soal yang kelas pagi saya nggak tahu, tapi untuk kelas malam itu hampir nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu kelas malam di kampus-kampus seperti itu, kalau Bapak Ibu nggak belajar banyak, cari tahu sendiri, Bapak Ibu nggak bisa. Jadi mereka itu seperti kasih clue, sisanya Bapak Ibu. Kalau di regulernya mungkin diajarkan, tapi saya udah tanya-tanya, beberapa yang saya ajarkan itu tidak mereka ajarkan. Ya mungkin berbeda kepentingan dan berbeda kurikulum ya bisa aja. Ya. Tapi yang saya lihat mereka dikasih tugas sebanyak-banyak dan cari tahu. Jadi memang penekanan mereka mahasiswa reguler disuruh untuk baca banyak. Tapi yang Bapak Ibu ketahui, mahasiswa Petamburan belum pernah saya lihat aktif di berbagai penulisan karya ilmiah. Enggak Bapak Ibu, karena memang arah mereka lebih kepada praktika. Bapak Ibu saya bilang sih promosi ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu beruntung, Bapak Ibu bukan hanya diarahkan praktika tapi diajarkan menulis.
Makanya kampus kita ya walaupun ada twin brothers tapi nggak ada twin brothers pun ternyata beberapa mahasiswa kita bisa tampil unjuk gigi di beberapa kampus di lomba penulisan karya ilmiah beberapa kampus. Itu udah luar biasa. Kita punya beberapa dosen yang aktif menulis, Bapak Ibu. Ya. Jadi memang berbeda tujuan, berbeda kepentingan, tapi kalau dari sisi ilmu saya yakini ya kita sama-sama mumpuni. Tapi persoalannya Bapak Ibu berhadapan dengan orang-orang super sibuk. Bapak Ibu ketemu Ibu Ger sama Pak Frans Pantan saja udah bisa ketemu, puji Tuhan. Karena mereka sibuk di sinode kan. Bapak Ibu bersyukur saya nggak sibuk di sinode. Ya memang nggak ada yang kenal sih. Ya. Tapi minimal saya bisa mencurahkan waktu saya untuk saya mempersiapkan materi dan metode mengajar yang baik buat Bapak Ibu. Itu ya Awan ya. Mereka mumpuni ya. Tapi saya pikir mereka juga pribadi-pribadi yang memang terbilang sangat sibuk lah. Karena mereka juga terlibat di sinode. Dan mereka panggilan khotbahnya kan udah kemana-mana. Ya. Seminggu bisa 6-7 kali kan. Mungkin minimal 5 kali. Ya kalau saya kan membatasi diri sebulan hanya 2 Bapak. Ya saya sudah cukup, saya tipikal orang yang cukup puas hanya dapat berkat dari the way. Itu aja Bapak Ibu. Pak, nanti ke depannya kalau banyak panggilannya kita lihat-lihat Bapak Ibu. Saya pernah minta ke Tuhan, Tuhan kasih 5 kali khotbah sehari, tumbang Bapak Ibu. Nyerah saya. Enggak deh Tuhan. Sekali aja udah cukup, 1 minggu 1 kali udah. Tapi kalau Tuhan kasih, ya puji Tuhan. Kalau enggak pun saya enggak ngoyo Bapak Ibu. Ya saya lebih senang baca banyak buku Bapak Ibu buat tulisan-tulisan. Ya. Walaupun uangnya enggak banyak juga. Mungkin khotbah lebih banyak uangnya. Jadi gitu ya, berbeda kepentingan Awan ya. Oke, baik. Makasih Pak. Karena tadi seperti apa yang Bapak bilang, aku juga benar sih Pak. Karena aku mengikuti IG-nya mereka kan jadi kayak, wah mereka orangnya super sibuk, jam terbang udah tinggi banget ya Pak ya. Seperti itu. Saya S2 di Petamburan Bapak Ibu tidak diajarkan. Bahkan di S1-nya tidak diajarkan bagaimana menganalisis menggunakan latar belakang sejarah budaya. Makanya saya berani mengklaim apa yang saya ajarkan tidak ada di tempat lain. Saya sudah mengajar di 4 STT Bapak Ibu. Dari 4 itu saya anggap cukup. Pak, tulisan Bapak masih sedikit. Iya Bapak Ibu, kan saya lebih banyak jual tulisan saya. Namanya juga saya bukan dosen khotbah kan Bapak Ibu. Saya dapat makannya dari jual tulisan. Itu aja. Ada orang yang dapat makannya dari khotbah, nggak apa-apa. Kalau nanti Tuhan sudah buat saya dapat makan dari khotbah di gereja-gereja besar, ya saya mungkin nggak akan jual tulisan-tulisan saya Bapak Ibu. Saya akan terbitkan buku dari hasil khotbah tersebut. Ya, tapi kan saya berpikiran positif, ya Tuhan kasih si A khotbah, Tuhan kasih saya makan dari tulisan, ya masing-masing itu kekayaan. Di dalam kekristenan begitu nggak apa-apa. Tapi yang saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu punya pengetahuan tidak akan sia-sia. Ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Atau materi ada kayaknya di antara Bapak misi, Ibu Pak. yang Pak Hikman, misi Pak. Iya Pak, Eman Mau silakan nanya, Eman. mau nanya kembali yang nomor 6 ini Pak. Ya, ini Pak, silakan. Iya. Itu yang analisis imamat 17 itu Pak.
Nah, itu yang perintah yang A itu maksudnya susun konteks teks dalam kalimat yang ringkas. Itu yang konteks-konteks yang logis jauh dekat itu bukan, Pak? Oh, nggak usah, Pak. Itu konteks logis sebetulnya, Bapak, Ibu. Tapi saya salut sama Pak Elman. Kalau Pak Elman suruh buat konteks tuh Bapak buat selalu ada itu konteks logis. Itu bagus, Pak. Tapi yang saya maksud adalah Bapak susun saja misalnya ini cerita tentang apa namanya anak yang terhilang, ya. Eh, itu Alkitab kan menulis anak yang terhilang. Tapi apakah benar konteksnya bicara soal anak terhilang? Kan kadangkala lembaga Alkitab Indonesia itu hanya menyajikan informasi saja Bapak Ibu atau situasi, bukan konteks. Maksudnya dia mau kasih tahu ini cerita tentang ini gitu aja. Tapi konteksnya anak terhilang Bapak susun. Ya misalnya gini, setelah Bapak baca lalu Bapak susun dalam kalimat pendek. Bapa yang baik selalu menantikan anaknya kembali walaupun anaknya berbuat gini. Bapa yang baik selalu mengampuni anaknya ya walaupun anaknya berbuat dosa. Misalnya begitu, Pak. Itu disusun. Itu namanya konteks. Ya, susun dalam kalimat yang ringkas. Udah gitu aja, Pak. Nanti Bapak kasih penjelasan lah. Apa tuh? Misalnya dari konteks itu Bapak akan menerima anak-anaknya yang terhilang ketika mereka bertobat akan diterima, akan diampuni, akan disambut dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penjelasannya ada pendek Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira gitu Pak yang disebut maksud saya dari susunlah konteks teks dalam kalimat yang ringkas ya. Oke Pak. Ya jelas Pak. Ya, makasih Pak. Tapi saya baca dari tugas tentang konteks baik kelompok maupun individu, Pak Elman cukup lengkap tuh di situ. Walaupun ini di luar dari benar atau salah, tapi saya pikir Bapak cukup teliti untuk hal-hal seperti itu ya. Saya sih berharap semuanya seteliti Bapak ya. Masih banyak yang teliti, tapi ada juga yang mungkin karena buru-buru juga kali ya. Jadi plus udahlah gitu aja. Nah, ya. Ya, silakan. Ada lagi, Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu ya, saya kasih misalnya Markus 1. Ya di sini kan dibilang Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan kan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan Markus 1 ayat 1 sampai 8 itu kan lagi bicara Yohanes Pembaptis. Ya. Lalu lihat Bapak Ibu, banyak hal yang dibicarakan tentang Yohanes. Tapi kadangkala berdasarkan metode bahasa Indonesia kadangkala konteks itu ada di awal dan kadangkala ada di akhir Bapak Ibu dari cerita tulisan awal maupun tulisan akhir. Maka kalau kita bisa melihat di situ sesungguhnya Yohanes Pembaptis konteksnya bukan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan, tapi Yohanes Pembaptis membaptis Yesus Kristus di sungai Yordan. Nah, itulah konteksnya. Walaupun tentang baptisan ada menjelang ayat-ayat terakhir. Nah, latar belakang sejarah budayanya apa? Kebiasaan masyarakat, kebiasaan religius. Bahwa di perjanjian baru itu mereka sudah mengenal tentang baptis. Apa itu baptis dan seterusnya ya dijelaskan. Kebiasaan masyarakat waktu itu apa? Ya, kan ada kebiasaan datang berbondong-bondong untuk ke sungai misalnya kan. Nah,
Geografisnya di mana Sungai Yordan? Apa yang kita ketahui tentang Sungai Yordan? Sungai yang kotor kan gitu, itu kata Haman kan. Ya, kok nggak ada sungai yang lebih hebat nih apa di negeri ini? Oh, sungai jorok begini, ya kan? Ya. Lalu di mana itu wilayahnya? Ternyata dekat-dekat sama apa, saudara? Betania kan, kotanya Lazarus kan, Bapak Ibu. Pernah nggak ngelihat hubungan baptis, ya, dibangkitkan dari kematian, ya, yang lama sudah berlalu, lalu saudara kaitkan dengan Betania, lalu saudara kaitkan dengan kematian Lazarus, lalu bangkit. Itu kan di tempat yang persis berbatasan. Lazarus mati lalu bangkit. Di Sungai Yordan kita mati lalu bangkit. Baptisan kan begitu. Nah, mulai banyak mikirkan Bapak Ibu. Nah, itu kan menarik Bapak Ibu kan? Ya, Permisi Pak, boleh nanya lagi Pak? ya silakan Pak Herman. Mungkin ini agak kembali ke belakang sih, tapi supaya lebih jelas lagi Pak. Kan kita belajar paralelisme, ya Pak, sinonimi, antitesis, sintetis, puisi dan segala macam Pak, genre-genre gitu loh Pak. Iya. Kira-kira sejauh mana hubungannya, ya, sejauh mana hubungannya pentingnya bagi kita dalam menafsir Alkitab Pak, istilah-istilah apa tadi, paralel, puisi, terus apa itu paralelisme, perbandingan, klimaks segala macam gitu loh Pak. Jadi sejauh mana bergunanya buat kita dalam menafsirkan isi Alkitab pada waktu kita membuat khotbah gitu loh Pak. Nah, baik, terima kasih Pak Elman. Bapak Ibu, saya menjelaskan kembali. Pentingnya kita mengetahui tentang puisi itu untuk membantu kita di dalam memahami dan menafsirkan teks. Dengan Bapak Ibu mengetahui, oh ini puisi, paralelisme, oh ini sinonimi, maka Bapak Ibu tidak perlu menafsirkan teks baris per baris. Karena namanya sinonimi, baris pertama, baris kedua pasti sama. Maka artinya pasti satu. Nah, maka kita masuk yang kedua. Pentingnya di sini adalah bukan hanya sekedar mengetahui bentuk, tetapi membantu kita dalam mempersingkat waktu penafsiran. Yang ketiga, dengan mengetahui paralelisme, itu mempersempit ruang Bapak Ibu atau meminimalisir meminimalisir kesalahan penafsiran, ya, memperbesar potensi kebenaran dalam menafsirkan. Jadi itu Pak fungsinya. Misalnya kita Bapak Ibu baca, misalnya kayak kalimat paralelisme bertingkat, Bapak Ibu, itu bisa sampai 5 baris. Kalau Bapak Ibu nggak paham, ya, bahwa yang kita lihat itu berhubungan 1 sampai ke 5 itu mencapai puncaknya, maka kita simpulkan aja makna yang paling hakiki itu ada di puncaknya. Maka kalau Bapak Ibu nggak tahu, maka Bapak Ibu akan jadi sama dengan kebanyakan pengkhotbah. Baris pertama Bapak Ibu tafsirkan A, baris kedua B, baris ketiga C, dan seterusnya. Akhirnya Bapak Ibu buang-buang waktu di situ dan capek. Mending benar. Salah pula lagi kan. Nah itu. Jadi tujuannya itu Pak. Ya, sangat membantu kita Bapak Ibu membedakan itu. Memperbandingkan. Itu kan udah jelas. Itu kontras. Salah, benar, baik, jahat, dan seterusnya. Dengan demikian dorongannya kita tahu mana yang diinginkan Tuhan. Ya, karena Bapak Ibu sudah tahu tentang antitesis, ya, hal yang bertentangan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tahu mana yang harus Bapak Ibu tampilkan saja langsung. Misalnya, ya, orang takut akan Tuhan itu berbuat baik. Orang yang tidak takut akan orang bebal itu selalu berbuat jahat. Maka Bapak Ibu nggak usah bahas itu. Bapak Ibu tinggal langsung sampaikan di dalam khotbah. Orang yang dikasih Tuhan adalah orang-orang yang melakukan firman. Orang-orang yang
menyukai hukum-hukum Tuhan. Udah selesai Bapak Ibu. Jadi gitu Jadi Pak ya. mempermudah menyimpulkan masalah ya Pak Betul ya. Pak, betul. Amin, amin, amin. Iya, dalam hal puisi memang itu Pak membantu. Ya, kalau bagi saya ada yang keempat Bapak Ibu, saya menikmati itu. Nah, artinya apa? Justru dengan melalui puisi itu membawa saya untuk benar-benar merendahkan diri. Karena apa? Akan muncul pengakuan saya, aduh Tuhan. Saya yang jadi dosen aja belum tentu bisa buat puisi kayak gini. Ini yang buat puisi nelayan lah, peternak lah, penggembala kambing domba lah kayak Daud, ya kan? Nah, itu pada akhirnya mendorong saya untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Saya benar-benar, maaf Tuhan, saya benar-benar bodoh. Saya benar-benar nggak punya pengetahuan. Terlihat perbedaan antara orang yang diurapi Tuhan dengan orang yang biasa-biasa saja. Maka benarlah di Korintus itu. Orangnya, apa yang dikatakan dunia berhikmat, belum tentu berhikmat bagi Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu kira-kira kan? Dan kalau saya sudah menafsirkan itu Bapak Ibu, percaya saya akan rendah hati. Makanya kalau saya khotbah Bapak Ibu, kecuali dalam mengajar akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Tapi kalau saya di gereja, saya tahu ini misalnya agak lari-lari, saya nggak akan pernah mencela Bapak Ibu. Ya, dan saya berusaha untuk tidak mencela hamba-hamba Tuhan. Salah nih, ngaco nih, enggak Bapak Ibu. Enggak. Saya akan bilang gitu, itu pun kalau istri saya nanya, tadi gimana tuh? Saya akan cari kalimat yang pas Bapak Ibu. Ya, biar tidak merendahkan hamba Tuhan. Enggak pas lah. Itu sebetulnya bicarain, udah istri saya dengar. Tapi kalau nggak ditanya, saya diam Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang keempat bagi saya Pak Elman ya. Jadi kalau dibilang, wah sok yang enggak Bapak Ibu, justru semakin kita ngerti, semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Ya silakan Bapak Ibu. Sama dengan genre hukum Bapak Ibu. Genre itu pun membantu Bapak Ibu tadi. Misalnya, Bapak Ibu tahu, oh ini simile, ini metafora. Simile itu ada kata seperti, seumpama, seandainya, bagaimanapun, apabila, gitu kan. Kalau metafora tidak, nah kan langsung ketahuan Bapak Ibu, metafora itu sesuatu yang mau disamakan, mau menggambarkan Allah. Sama, simile juga, tapi perbedaannya itu kan, oh ini simile. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau udah mempelajari, misalnya kayak genre-genre mazmur, kalau Bapak Ibu sudah mempelajari genre mazmur dan ciri-cirinya, Bapak Ibu akan tahu, akan naluri Bapak Ibu bilang, tidak pas tafsiran itu, tapi cukup untuk diri sendiri Bapak Ibu. Ya, kan itu tidak salah. Enggak pas, ini kan bicaranya iman, kok bicaranya tentang berkat sih? Aneh aja, kan gitu kan? Nah, dan biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah pelajari, Bapak Ibu banyak melakukan studi kasus seperti soal-soal yang saya berikan, percayalah Bapak Ibu, itu naluri ya Bapak Ibu nanti otomatis keluar sendiri. Ya. Saya itu kalau Bapak Ibu suruh sampaikan sekarang, Pak, apa enggak ciri-ciri genre mazmur perbandingan? Enggak lah. Ya. Faktor U juga kan. Tapi kalau saya baca teks Bapak Ibu, saya tahu, oh ini mazmur hikmah, ini mazmur ratapan, ini mazmur pujian, ini mazmur ucapan syukur, itu keluar sendiri Bapak Ibu. Dan kalau saya lihat lagi ke teorinya, baca nih teksnya, pasti pas Bapak Ibu. Ya nggak tahu itulah. Ya itu seperti kata pepatah, Allah bisa karena biasa Bapak Ibu. Ya. Makanya saya kemarin menambahkan 3 buku pelajaran tentang hermeneutik. Lebih tepat 2 lah Bapak Ibu ya. 2 atau 3? 3 kayaknya Bapak Ibu. Memperkaya literatur dan sebagai bukti juga kepada mahasiswa-mahasiswa saya nantinya bahwa saya nggak jual kecap nomor 1. Kan gitu. Ya. Saya bisa tunjukkan kepada Bapak Ibu dan seringkali saya tunjukkan ini bukunya, ini bukunya, ini bukunya. Bukan katanya lagi Bapak Ibu. Ya.
Oke, ada lagi Bapak Ibu? Boleh Pak, di luar konteks dikit boleh Pak? Silakan Pak Herman. Mumpung ada waktu 10 menit lagi nih Pak. Pak, kan lagi ramai nih Pak. Masalah ini unclean spirit ya Pak. Di Iya. dalam salib itu yang artis siapa tuh ngomong begitu Pak. Dia kayaknya ngikuti si UAS Pak. Bukan ujian akhir semester, bukan si UAS. Nah, jadi kalau saya sendiri kan saya baca, kalau menurut saya Pak ya, kan di hukum ke-10 itu ya, jadi memang jangan menduakan Allah nomor 1, nomor 2 ya, jangan membuat patung, tapi nomor 3-nya mengatakan jangan disembah. Jadi berarti jangan kita jadikan patung itu untuk disembah. Kalau disembah berarti nanti akan masuk roh yang lain ke dalamnya. Itu kan larangan tuh. Hukum ke-10 itu menurut saya. Jadi kalau dibilang ada di dalam, ya, kalau tidak ada hubungannya dengan memberikan nilai pada patung itu, atau kita sembah, hati terikat, tidak ada unclean spirit gitu Pak. Gitu loh, kalau menurut saya. Nah, jadi kalau dia pakai dasar yang Yesaya 44, ya, ayat 9 sampai dengan katakan 13, apa 9 sampai 20, itu terus terang aja, itu tidak ada konteksnya, ada hubungannya dengan unclean spirit di situ Pak. Ya, tidak ada roh jahat gitulah. Atau yang kata si UAS itu ada jin kafir. Jadi dalam tanda kutip, saya baru percaya ada karena Keluaran 20 juga mengatakan, ya, bikin patung, ya, jangan untuk disembah. Itu. Jadi kalau untuk disembah berarti kita memberikan nilai pada patung itu, hati kita terikat. Nah, di sana roh jahat akan bekerja gitu loh Pak. Jadi saya nggak sepakat gitu loh dengan artis yang ngomong demikian ada unclean spirit yang dia sama dengan si UAS gitu loh. Iya. Gimana menurut pandangan Bapak gitu? Bapak Ibu, yang pertama saya mau menyampaikan kesalahan fatal dia adalah dia tidak mempelajari teks dengan baik dan dia bergurunya bukan ke hamba-hamba Tuhan yang memang bisa dipercaya. Justru bergurunya kepada orang yang tidak percaya Yesus, ya, dan yang memang rumah tangganya berantakan. Nah, ini aja udah kacau. Berdasarkan Alkitab, kita nggak boleh tuh berguru sama orang yang model gitu. Ya. Nah, tapi yuk kita kembali. Yesaya yang dia bicarakan itu saya sih baca sekilas saja teksnya, saya udah langsung tahu Bapak Ibu. Ini bentuknya narasi laporan. Si Nabi melaporkan. Melaporkan itu bisa saja bukan berdasarkan fakta, ya. Maksudnya fakta yang sesungguhnya saat itu, tapi pada fakta yang memang sering terjadi. Ya. Artinya bisa di masa lampau. Apa yang mau disampaikan dalam narasi laporan, poin pentingnya adalah itu dijadikan pelajaran. Jangan sampai, ya, maksudnya gini, ini kan informasi laporan. Laporan yang ada itu harus menjadi warning bagi kita. Nah, tapi teks itu sendiri tidak mengajarkan kepada orang yang membaca untuk membuat patung atau menyembah. Nah, dia persoalannya adalah bicara unclean spirit. Saya nggak ngerti maksud unclean spirit itu sendiri apa. Apa roh najis? Roh najis itu di mana? Yang ada itu adalah najis, kafir, itu berhubungan dengan manusia. Dengan roh itu tidak ada soal najis atau tidak najis. Roh itu bicara baik, jahat. Roh Allah, roh iblis, kan gitu aja Bapak Ibu ya. Yuk kita kembali kepada pokok persoalannya.
ketika kita bicara soal itu, maka memang kembali kepada Keluaran 20, Bapak Ibu, Ten Commandment yang pertama sampai yang keempat, ya. Lalu Kejadian 1. Bapak Ibu, secara konteks logis, alur berpikir, bisa tidak makhluk roh, ya, yang namanya setan-setan itu kan makhluk roh, masuk ke benda mati. Mikir aja Bapak Ibu, nggak mungkin. Masuk ke makhluk hidup masih mungkin. Tapi itu pun dia nggak mungkin bisa masuk ke pohon-pohonan. Ngapain? Nggak ada gunanya. Pak, pohon beringin itu ada hantunya. Iya, Pak, pohon beringin itu ada hantunya. Tapi bukan pohon beringin itu dihuni hantu. Tapi hantunya Bapak Ibu tinggal di sekitar situ. Kira-kira begitu. Ya. Jadi dia nggak mungkin bisa karena bentuknya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, setan-setan itu, ya, itu kan adalah musuh kita dan juga musuh Allah. Jadi nggak mungkin kita akan tunduk kepada dia. Dan yang lebih penting, Bapak Ibu, soal patung, ya. Kenapa kita di dalam Keluaran itu dan di dalam yang berangkat dari Kejadian 1 dilarang menyembah? Bukan pada, sebetulnya Bapak Ibu, bukan pada persoalan unclean spirit yang diomongin si artis tadi. Tapi persoalannya ketika seseorang membuat dan menyembah patung itu, maka secara langsung dia sudah menghina dirinya sendiri dan menghina Allah yang menciptakan alam semesta. Kenapa menghina dirinya sendiri? Karena dia yang membuat, dia makhluk hidup, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dia justru membuat patung. Patung yang dia buat, artinya apa? Patung itu ciptaan dia. Di mana-mana pencipta lebih tinggi statusnya dari ciptaan. Ya kok bisa-bisanya pencipta menyembah kepada ciptaan? Itu sudah tidak konteks logis, irasional. Ya. Yang kedua, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita lebih tinggi dari makhluk apapun, saudara, ya. Nah, kita menyembah benda mati yang justru tidak bisa bergerak kalau kita tidak gerak. Tidak bisa apa-apa kalau kita tidak apa-apa. Nah, ini malah jadi aneh. Yang ketiga, tidak ada roh di dalam benda mati. Jadi untuk apain? Untuk apa disembah dan ditakuti? Ya. Nah, selanjutnya kita kembali kepada penciptaan. Ketika seseorang membuat patung dan menyembahnya, dia bukan hanya merendahkan dirinya, ya, merendahkan akal sehatnya, merendahkan kemanusiaan, tapi dia merendahkan Allah. Karena Allah menciptakan dirinya dan makhluk-makhluk lain atau benda-benda yang lain, maka Allah harus disembah. Tapi yang disembah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu justru menyembah makhluk mati yang Allah ciptakan. Maka secara konteks logis sudah wajar kalau Allah tanda kutip murka terhadap orang-orang yang menyembah berhala. Bapak Ibu perhatikan, penggunaan kata murka selalu dikenakan di dalam Perjanjian Lama terhadap orang-orang yang menyembah berhala atau berzina dengan berhala-berhala. Kenapa? Karena itu merendahkan Allah secara keseluruhan. Menganggap Allah tidak ada, menganggap Allah itu rendah, ya, atau menyamakan Allah dengan patung itu. Jadi ke situ, Pak. Ya. Tapi begini Pak, maaf Pak, aku potong Pak ya sebentar Pak. Kira-kira mungkin nggak Pak? Kan iblis itu ya, katakanlah dia kan roh Pak, roh jahat bergentayangan di mana-mana. Tetapi karena seseorang itu mendewakan patung, menyembah patung, ya, akhirnya dia tipu muslihat, ya, dia masuk ke patung itu supaya orang yang menyembah itu terikat gitu loh Pak. Jadi rusak. Mungkin nggak Pak? Dia tipu muslihat iblis begitu Pak. Akhirnya ada unclean spirit di dalam. Mungkin nggak Pak? Saya melihatnya begini Pak.
sekali lagi Bapak Ibu, kan tidak mungkin makhluk roh bisa masuk. Atau Pak bisa itu keris terbang. Iya Bapak Ibu, tapi saya sejauh ini belum pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Nah, anggaplah bisa atau apapun itu, tapi yang pasti Bapak Ibu, orang-orang yang terpengaruh dengan itu tentu saja imannya rendah. Ya, itu kalau imannya sudah rendah, maka dia akan percaya hal-hal yang mistik sekalipun. Maka sesungguhnya bukan roh jahat itu atau roh setan itu yang masuk ke patung, tapi roh setan atau roh jahat itu yang masuk ke dalam dirinya. Kan kira-kira begitu seharusnya kan Pak? Iya, Gitu. iya, iya, iya. Karena kalau roh jahat itu masuk ke patung, dia nggak akan terganggu Bapak Ibu. Tapi kalau roh jahat itu masuk ke dirinya, sama seperti di dalam cerita Lukas, diusir nanti bawa 7 lagi, maka nanti di dalam dirinya penuh dengan setan, ya, yang bahasa ininya apa Bapak Ibu? Satu pasukan roh yang menguasai seseorang di kuburan itu ya. Nah, legion Bapak Ibu. Nah, itu kan membuat orang tuh rusak gitu. Jadi lebih mungkin bagi saya Pak, unclean spirit-nya tidak masuk ke benda mati. Karena nggak ada gunanya dia masuk ke benda mati itu. Dia akan masuk ke benda hidupnya, ke manusianya. Nah, kenapa? Karena dia percaya itu, ya udah masuk. Kan gitu, ya. Tapi saya ngerti maksud Bapak. Poinnya di situ Pak sih. Iya, Tapi iya. satu lagi Bapak Ibu penambang. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang menyedihkan dari dia apa? Dia tidak paham sejarah dan tradisi gereja. Di gereja ada patung, di gereja ada lukisan, itu bukan untuk disembah. Tapi pertama, itu sebagai bentuk ucapan syukur kita, atau sebagai bentuk peringatan, atau sebagai bentuk untuk kita menyadari tentang sejarah gereja. Santo-santo yang ada di gereja-gereja Katolik, gereja GPIB itu kan orang-orang pribadi-pribadi yang hebat yang ditampilkan supaya kita mau belajar terhadap mereka yang jalan hidupnya takut akan Tuhan. Bagi kekristenan tradisinya seperti itu, bukan untuk disembah. Jadi dia nggak tahu sejarah dan tradisi gereja, tapi terlalu banyak omong. Ya mungkin saya pikir dia mau menambah subscriber sih, itu dugaan terburuknya Bapak Ibu. Ya kan gitu aja. Bapak Ibu lihat aja subscribernya kan meningkat tajam kan. Nah itu aja. Nah dia UUD akan Pak ya, UUD ya. apalagi dia muat hal-hal yang kontroversi. Itu yang klik kan udah jutaan kali Bapak Ibu, duit ngalir. Dan dia sudah tidak dipakai di Indonesian Idol kan. Udah ya pas lah, karena Indonesian Idol udah nggak ada lagi kan. Jadi dia cari duitnya di mana? Jualan kaosnya nggak laku. Jadi DJ MTV udah nggak pakai dia karena usianya udah dianggap tua. Ya nggak tahu lah. Ya mudah-mudahan dia sadar lah Bapak Ibu bahwa apa yang dia sampaikan itu justru ini yang penting Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu perlu belajar agar Bapak Ibu tidak mengalami seperti yang dia alami. Dia belajar sama orang yang nggak paham. Ya. Sederhananya Bapak Ibu, apa iya Bapak Ibu mau minta nasihat sama orang yang rumah tangganya berantakan? Minta nasihat sama orang yang ngajarin untuk membenci orang lain. Minta nasihat sama orang yang mengajarin untuk membenci negara. Kan aneh. Sementara kita orang Kristen diperintahkan oleh Rasul Paulus untuk menghargai dan tunduk sama negara. Di Roma 8 itu kan. Jadi ya itu dia. Moga-moga salah, tapi feeling saya ya subscriber itu memang itu karena sama lah kayak yang si botak itu Bapak Ibu. Ya. Dia tahu-tahu jadi mualaf, tahu aja subscriber kan belum langsung lompat kan. Acaranya juta-jutaan terus ya nonton. Kan gitu Bapak Ibu. Makasih Pak pencerahannya. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu memahami soal penciptaan, maka Bapak Ibu yakin. Ya, kenapa Allah
tanda kutip tersinggungnya karena memang orang yang menyembah berhala itu menghina Tuhan secara langsung. Bapak Ibu, merendahkan martabat Tuhan. Masa ciptaanku engkau sembah, bukan aku yang mencipta yang engkau sembah. Kamu menghina aku, kan kira-kira kasarnya begitu. Itu sama kayak Bapak Ibu, kalau ada anak Bapak Ibu memuji-muji bapak tetangga, Bapak Ibu kan ngamuk juga. Ya kan? Kok Bapak kayak nggak ini? Ya udah kau hidup aja sama Bapak tetangga sana. Gak usah makan di sini. Nah, kita aja manusia berani bilang gitu. Masa Allah enggak? Ya kan? Tapi kita punya Allah kan tidak seperti itu juga Bapak Ibu kan? Ya. Jadi itu ya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi sebagai penutup, apa yang saya jelaskan ini Bapak Ibu ya, bisa seperti ini ya, walaupun mungkin tadi jawabannya menyembah ini, tapi kalau kita sudah tahu pasti Bapak Ibu dasarnya, maka tafsiran kita ya itu keyakinan kita itu didasarkan pada tafsiran yang benar ya. Makanya bagi saya ya, walaupun saya belum pernah melihat secara langsung, saya nggak percaya sampai sejauh ini roh-roh jahat itu ada di benda mati karena nggak ada gunanya buat saya. Saya masuk kuburan yang dibilang orang angker karena udah ada orang ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan bayinya, wah pokoknya gitu loh. Oh, saya masukin aman. Ya, saya lewat pohon beringin di kampus saya aman malam-malam, ya kan? Katanya ada tangan lewat di laboratorium, saya jalan aman malam-malam di kampus saya. Saya pernah diajak ngobrol juga, tapi bukan di itu, saudara, ya, bukan di pompanya, tapi memang saya lihat ini. Jadi saya pikir nggak ada kepentingan dia untuk di benda mati itu. Tapi dia bisa gunakan segala sesuatu, mungkin Tuhan izinkan gunakan segala sesuatu untuk mempengaruhi kita, sehingga roh itu pada akhirnya akan masuk ke manusia itu. Nanti dia satu, lalu bawa teman-temannya, maka rame-rame itu ngumpul di situ. Jadilah, ya kan? Nah, ketika Bapak Ibu memahami itu, Bapak Ibu akan enak jalan kemanapun, nggak takut lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong rekamannya bisa dimatikan dulu.